Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama kami, Jamaah Al-Muhi. Serta terima kasih untuk PO Bus Ervin Ayu Transport, Pak Suyar Patung Sapi Gunung Kidul. Kali ini, kami akan ziarah wali, termasuk Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati, yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Setelah dari Panjalu Ciamis, kini sekitar jam 4 sore, kami tiba di Cirebon, Jawa Barat, yang nantinya akan ziarah makam salah satu wali Songo yang terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati. Sebelum ke makam Sunan Gunung Jati, kami sholat asar dulu di Masjid Syarif Abdurrahman, yang letaknya tidak jauh dari makam. Masjid Syarif Abdurrahman terlihat masih baru, bersih dan besar, dengan arsitektur modern, menambah keindahan. Kami memasuki masjid untuk salat asar. Di dalam masjid sangatlah luas. Ornamen kayu ukir yang luar biasa bagus serta ornamen dinding atap seperti dibuat dari kayu menambah keindahan. Dan sirkulasi udara yang bebas menambah sejuk. Di sini terdapat prasasti seperti batu besar. Mungkin bertuliskan kapan dibuatnya masjid ini. Menjadi spot para peziarah untuk berfoto-foto. Kini kami akan menuju makam Sunan Gunung Jati. Ini sedikit cerita sejarah atau silsilah Sunan Gunung Jati Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo yang disebut membawa peradaban Islam di Cirebon mencapai masa kejayaannya. Hal ini karena selain menjadi seorang ulama, Sunan Gunung Jati juga merupakan Sultan Cirebon yang bertahta di tahun 1479 tahun 1568. Sebelumnya Cirebon
yang dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana tahun 1447 sampai tahun 1479 yang merintis pemerintahan berdasarkan asas Islam. Kemudian, pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, tak hanya Islam, namun bidang politik, keagamaan, dan perdagangan di Cirebon juga maju sangat pesat. Silsilah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448. Orang tua Sunan Gunung Jati adalah Raja Abdullah Syarif Abdullah dengan ibunya bernama Rara Santang yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudain. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Ratu Pakungwate yang merupakan putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kemudian kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diketahui memiliki beberapa istri yaitu Nyimas Babadan yaitu putri Ki Gede Babadal, Nyimas Pakungwati yaitu putri Pangeran Cakrabuana, Nyimas Kahungantan yaitu putri Sang Surosoan, Ratu Pakungwati yaitu anak Pangeran Walangsungsang, Nyimas Rarajati Syarifah Badan, yaitu putri Ki Gede Jati, dan Pongki, yaitu putri Cina yang berganti nama menjadi Rara Sumandi. Pernikahan-pernikahan tersebut memberikan keturunan yaitu putri dan putra Sunan Gunung Jati dari beberapa istrinya. Dari pernikahan dengan Nyimas Pakungwati mereka dikaruniai 2 anak yaitu Ratu Ayu istri Fatahilan dan Pangeran Pesarean Dipati Muhammad Arifin. Sementara dari pernikahan dengan Nyimas Kahungantan mereka dikaruniai 2 anak yaitu Ratu Winau dan Pangeran Maulana Hasanuddin Sultan Banten I. Kemudian dari pernikahannya dengan Nyimas Rarajati mereka dikaruniai 2 anak yaitu Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Berata Kelana. Wilayah dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menuntut ilmu agama hingga ke Makkah dan berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qothubi. Tak lama kemudian, beliau juga melanjutkan ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Attailah Al-Syadzili, ulama bermazhab Syafi'i,
Setelah kembali ke tanah air, beliau juga sempat berguru pada Syekh Maulana Isyam di Pasai, Aceh. Perjalanannya berlanjut hingga ke Karawang, Kudus, sampai di pesantren Ampel Denta, Surabaya, di mana beliau sempat berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama dan menggantikan Syekh Datuk Kafei di Gunung Sembung. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar, sehingga para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gunung Jati lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten. Cara dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya, yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memperkuat kedudukan politik, sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, maka cara dakwahnya makin kuat. Beberapa hal yang dimanfaatkan Sunan Gunung Jati dengan kekuasaannya adalah untuk membangun sarana dan prasarana ibadah. Kemudian Sunan Gunung Jati juga membangun jalur transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Secara tidak langsung, dampaknya juga terasa bagi masyarakat luas. Hingga Cirebon pun berkembang dengan pesat. Penyebaran ajaran Islam juga dilakukan Sunan Gunung Jati dengan menikahi gadis setempat. Sunan Gunung Jati meninggal diperkirakan pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggiran kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati kini kerap dikunjungi masyarakat yang ingin berziarah dan menjadi salah satu tujuan wisata religi di Pulau Jawa.